Selidikilah aku, ya Allah. Ini tema yang mau saya coba untuk beberkan, Bapak Ibu. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu kata Mazmur 139 ayat 23-24 itu. Dari kebiasaan yang menghakimi orang lain menuju pertobatan yang sejati. Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada doa-doa yang berbahaya. Bukan berbahaya karena berasal dari iblis, bukan. Justru berbahaya karena berasal dari Allah, justru. Doa-doa yang jika dijawab akan menghancurkan kesombongan kita, mengguncang kenyamanan kita, meruntuhkan topeng kerohanian kita. Salah satu doa paling berbahaya di dalam Alkitab. Dan Daud mengatakan, selidikilah aku, ya Allah. Perhatikan baik-baik. Daud tidak berkata, selidikilah istriku, selidikilah anakku, selidikilah gembalaku, selidikilah gerejaku. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi selidikilah aku, selidikilah aku. Inilah doa yang jarang dinaikkan orang percaya modern ya. Kita lebih suka menjadi penyelidik daripada yang diselidiki, Bapak Ibu. Lebih suka menjadi pemeriksa daripada yang diperiksa. Dan lebih suka memegang lampu sorot daripada berdiri di bawah lampu sorot itu. Padahal semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin sedikit ia berbicara tentang dosa orang lain, dan semakin banyak ia menangisi dosanya sendiri. Apa dosa yang paling halus? Dosa yang paling halus adalah merasa diri lebih baik. Itulah penyakit rohani yang paling sulit dideteksi, Bapak Ibu. Kesombongan moral, kesombongan doktrinal, kesombongan pelayanan, kesombongan pengetahuan Alkitab. Kita mungkin tidak bersinah, kita mungkin tidak mabuk, ya. Kita mungkin tidak mencuri. Tetapi jauh di dalam hati ada suara kecil yang berkata, aku lebih baik dari mereka. Dan begitu suara itu muncul, sesungguhnya kita sudah berjalan di jalan orang Farisi. Ingat doa orang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Lihat betapa liciknya dosa. Ia bahkan dapat menyusup ke dalam doa, Bapak Ibu. Ia dapat memakai bahasa rohani untuk meninggikan diri. Ia dapat memakai ayat Alkitab untuk menyembunyikan kesombongan. Ia dapat memakai pelayanan untuk memelihara ego. Dan seringkali dosa yang paling berbahaya bukan dosa yang membuat kita merasa kotor, tetapi dosa yang membuat kita merasa suci itu. Kita sering menangisi orang lain, tetapi tertawa terhadap dosa kita sendiri. Betapa anehnya loh hati manusia ini. Kesalahan orang lain itu terlihat melalui kaca pembesar. Kesalahan sendiri terlihat melalui kaca yang buram. Kita terguncang melihat kemarahan orang lain, tetapi menyebut kemarahan kita sebagai ketegasan. Kita menyebut gosip orang lain sebagai dosa, tetapi gosip kita sebut membagikan pokok doa. Itu loh. Kita menyebut kesombongan orang lain sebagai kesesatan, tetapi kesombongan kita disebut mempertahankan kebenaran. Kita menyebut kekerasan hati orang lain sebagai pemberontakan, tetapi kekerasan hati kita sendiri disebut prinsip. Bukankah hati kita itu pandai berdalih? Bukankah kita itu ahli menjadi pengacara bagi diri sendiri dan jaksa bagi sesama? Daud meminta Tuhan membuka ruangan yang terkunci ini. Ketika Daud berkata, selidikilah aku, ia sedang menyerahkan seluruh kunci hidupnya kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, masuklah ke ruangan yang selama ini kusimpan rapat. Masalahnya, banyak dari kita memiliki ruang bawah tanah rohani, ruangan gelap yang tidak ingin disentuh siapapun. Motivasi yang tersembunyi, iri hati yang tersembunyi, dendam yang tersembunyi, kecemburuan yang tersembunyi, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk diakui, keinginan untuk menang, keinginan untuk selalu benar. Kita bernyanyi tentang salib, tetapi diam-diam mencintai kemuliaan diri.
Kita berbicara tentang kerendahan hati, tetapi kecewa ketika tidak dihargai. Kita berkata, hanya Tuhan yang layak dimuliakan, tetapi hati kita terluka ketika orang lain menerima penghormatan yang lebih banyak daripada kita. Dan Tuhan melihat semuanya. Bahkan yang kita tidak lihat tentang diri kita sendiri, Bapak Ibu. Mungkin musuh terbesar kita itu bukan orang lain. Ada orang yang menghabiskan hidupnya itu melawan gereja, ya, melawan denominasi, melawan pemimpin, melawan saudara seiman, melawan dunia. Tetapi tidak pernah melawan dirinya sendiri nih loh. Padahal musuh yang paling dekat dengan kita seringkali bukan orang di luar, Bapak Ibu, melainkan manusia lama yang masih tersembunyi di dalam. Bukan tetanggamu yang paling menghalangi pertumbuhan rohanimu, bukan gembalamu, bukan pasanganmu, bukan rekan pelayananmu. Seringkali hambatan terbesar itu adalah dirimu sendiri. Ego yang belum mati, daging yang belum disalibkan, kesombongan yang masih dipelihara, kepahitan yang masih disimpan, lidah yang semakin liar, pikiran yang makin sombong, hati yang masih keras itu. Semakin dekat kepada terang, semakin banyak debu yang terlihat. Pernahkah engkau masuk ke ruangan yang gelap? Tampaknya bersih loh. Tetapi ketika sinar matahari masuk melalui jendela, tiba-tiba debu terlihat di mana-mana. Begitulah kehidupan orang rohani, Bapak Ibu. Orang yang jauh dari Tuhan biasanya merasa dirinya cukup baik. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan melihat, ya, betapa banyak debu yang masih ada. Itulah sebabnya Yesaya berseru, celakalah aku. Itulah sebabnya Petrus berkata, aku orang berdosa. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku yang paling berdosa. Mereka bukan semakin jahat, Bapak Ibu. Mereka semakin dekat kepada terang, dan terang selalu mengungkapkan apa yang sebelumnya tersembunyi, Bapak Ibu. Jangan membaca firman untuk mencari amunisi. Betapa sering kita melakukan ini. Membaca sebuah ayat, lalu tiba-tiba sebuah nama muncul di dalam pikiran. Ini cocok untuk dia. Lalu kita kirimkan ayat itu. Bukan karena kasih, tetapi karena ingin menyindir. Bukan karena ingin memulihkan, tetapi karena ingin memenangkan argumen. Firman berubah menjadi peluru. Alkitab berubah menjadi senjata. Ayat berubah menjadi batu. Padahal Tuhan tidak memberikan firman pertama-tama untuk ditembakkan. Bukan, Bapak Ibu. Firman diberikan untuk menembus hati kita sendiri. Sebelum ayat itu mengenai orang lain, biarlah ia terlebih dahulu melukai kesombongan kita, Bapak Ibu. Sebelum ayat itu mengubah orang lain, biarlah ia mengubah kita lebih dahulu. Altar yang paling dibutuhkan adalah hati kita sendiri. Mungkin selama ini kita meminta Tuhan ubahlah gerejaku, Tuhan ubahlah keluargaku, Tuhan ubahlah bangsa ini. Tidak ada yang salah dengan doa itu. Tetapi bagaimana jika Roh Kudus bertanya, bagaimana tentang dirimu? Bagaimana jika kebangunan rohani yang kita nantikan harus dimulai dari hati kita sendiri? Bagaimana jika air mata petobatan harus lebih dulu mengalir dari air mata kita sendiri? Bagaimana jika masalah terbesar gereja bukannya kurang program, melainkan karena kurangnya pertobatan pribadi? Saudara-saudaraku, pada akhir zaman nanti kita tidak akan mempertanggungjawabkan dosa tetangga loh. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan kesalahan pasangan. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan kegagalan teman pelayanan. Kita akan berdiri sendirian di hadapan tahta Allah, dan pada hari itu tidak ada lagi kesempatan berkata, tapi dia juga begitu kok. Tapi mereka lebih buruk kok. Tapi gereja ini, tapi pemimpin itu, semua pembelaan akan runtuh. Yang tersisa hanya satu pertanyaan, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam diriku dan bagaimana aku meresponnya? Karena itu, marilah kita belajar berdoa seperti Daud. Bukan Tuhan tunjukkan dosa mereka, melainkan Tuhan tunjukkan dosaku. Bukan Tuhan koreksi mereka, ya, melainkan Tuhan hancurkan kesombonganku. Bukan Tuhan ubahlah orang lain, melainkan Tuhan
mulailah dari aku. Dan ketika doa itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang remuk, Roh Kudus akan melakukan pekerjaannya yang ajaib, Bapak Ibu. Sebab orang yang paling berbahaya bagi kerajaan kegelapan bukanlah orang yang pandai menghakimi. Enggak. Melainkan orang yang setiap hari bersedia dihakimi oleh firman Tuhan. Dibentuk oleh Roh Kudus dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Selidikilah aku, ya Allah. Biarlah itu bukan sekedar ayat hafalan, biarlah itu menjadi jeritan jiwa kita, sampai hati kita itu bertemu muka dengan Sang Raja kemuliaan. Bagian yang paling sulit di dalam kehidupan Kristen bukanlah menemukan kesalahan orang lain, Bapak Ibu. Itu sangat mudah. Yang paling sulit adalah berdiri di depan cermin Tuhan, cermin firman, lalu berkata dengan jujur, Tuhan, ternyata orang yang paling membutuhkan pertobatan hari ini adalah aku. Itu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.